Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bidan Teti Ripursari, Sarjana Kebidanan, Magister Kesehatan Masyarakat. Saya sebagai dosen tetap di Universitas Trada Indonesia di program studi Kebidanan, Fakultas Keperawatan dan Kebidanan. Sesuai dengan keilmuan dan latar belakang pendidikan saya mengajar di mata kuliah Kegawat Daruratan Maternal dan Neonatal, Asuhan Kebidanan Remaja dan Perimenopause, Asuhan Kebidanan Pranikah dan Prakonsepsi, dan juga Komplementer Kebidanan. Baik, di sini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu di program studi D3 Kebidanan, yaitu mata kuliah Kegawat Daruratan Maternal dan Neonatal. Mata kuliah Kegawat Daruratan Maternal dan Neonatal di program studi D3 Kebidanan berada di semester 5 dengan kode mata kuliah BD3 19022 dan mempunyai bobot 4 SKS, yaitu 3 SKS teori dan 1 SKS praktikum di laboratorium. Untuk deskripsi mata kuliah Kegawat Daruratan Maternal dan Neonatal bertujuan untuk membekali pengetahuan dan juga keterampilan mahasiswa tentang konsep dan prinsip penyelamatan dan bantuan hidup dasar atau BHD, serta penanganan awal kegawat daruratan maternal dan neonatal, juga sistem rujukan dengan dilandasi sikap bertanggung jawab dalam memberikan asuhan kegawat daruratan maternal. Dan kemampuan yang diharapkan pada capaian pembelajaran lulusan atau CPL program studi untuk sikap, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri. Pengetahuan, yaitu menguasai konsep teoritis kegawat daruratan maternal dan neonatal. Keterampilan umum, mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan memilih beragam metode yang sesuai dalam pelayanan asuhan kebidanan kegawat daruratan maternal neonatal, dan juga mampu menunjukkan kinerja yang bermutu dan terukur sesuai dengan standar prosedur operasional atau SOP dalam memberikan pelayanan dan asuhan kebidanan. Kemudian juga mampu memecahkan masalah dalam pelayanan asuhan kebidanan sesuai dengan kompetensi dan kewenangan yang berbasis bukti ilmiah dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri. Dan untuk keterampilan khusus, yang pertama adalah mampu melakukan BHD, bantuan hidup dasar, pada kasus kegawat daruratan maternal neonatal. Yang kedua, mampu melakukan deteksi dini dan penanganan awal pada kegawat daruratan maternal neonatal, yaitu pada kehamilan muda, kehamilan lanjut, persalinan, nifas, dan bayi baru lahir atau neonatus. Juga mampu melakukan rujukan dalam kegawat daruratan maternal neonatal, mampu mendokumentasikan asuhan kebidanan kegawat daruratan maternal dan neonatal. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah, yang pertama mampu memahami konsep dan prinsip penyelamatan dan bantuan hidup dasar. Yang kedua, mampu memahami konsep penanganan awal kegawat daruratan maternal neonatal. Yang ketiga, mampu melakukan deteksi dini pada kasus kegawat daruratan maternal neonatal. Yang keempat, mampu melakukan penanganan kegawat daruratan pada kehamilan muda, kehamilan lanjut. Kemudian yang kelima, mampu melakukan penanganan kegawat daruratan pada persalinan. Keenam, mampu melakukan penanganan kegawat daruratan pada nifas. Dan yang ketujuh, mampu melakukan penanganan kegawat daruratan pada bayi baru lahir atau neonatus. Dan yang kedelapan, mampu memahami sistem rujukan. Kemudian untuk materi pembelajaran, yang pertama adalah konsep dasar dari BHD, bantuan hidup dasar. Yang kedua, penanganan awal kegawat daruratan neonatal. Yang ketiga, triase,
primary survei dan transportasi pada kegawat daruratan maternal neonatal. Yang keempat adalah deteksi dini pada kasus kegawat daruratan maternal neonatal. Yang kelima, asuhan kegawat daruratan pada kehamilan, yaitu kehamilan muda dan kehamilan lanjut. Kemudian shock obstetri. Selanjutnya adalah asuhan kegawat daruratan pada nifas, pada bayi baru lahir atau neonatus, dan juga sistem rujukan. Untuk pembelajaran, sistem yang digunakan pada mata kuliah kegawat daruratan maternal dan neonatal adalah blended learning, yaitu sistem pembelajaran yang menggabungkan pembelajaran tatap muka atau offline dan pembelajaran secara daring atau online. Kemudian untuk metode pembelajaran, yang pertama dengan metode ceramah. Jadi dosen memberikan materi secara lisan dengan bantuan PPT. Kemudian yang kedua, metode diskusi kelompok. Dosen membagi mahasiswa dalam beberapa kelompok, kemudian diberikan kasus kegawat daruratan maternal neonatal untuk dilakukan pembahasan dalam kelompok tersebut, sehingga mahasiswa dapat bertukar pendapat, menjawab pertanyaan, memecahkan masalah, dan juga membuat keputusan. Kemudian untuk metode demonstrasi, ini yang ketiga, dosen memperagakan atau menampilkan secara langsung prasat atau keterampilan yang dilakukan dengan alat laboratorium di praktikum laboratorium. Kemudian untuk interaksi dosen dan mahasiswa, pada saat perkuliahan, mahasiswa bisa bertanya langsung, diskusi maupun sharing kasus kegawat daruratan maternal neonatal. Kemudian di luar perkuliahan, apabila ada hal yang perlu didiskusikan atau ditanyakan terkait pembelajaran, maka mahasiswa bisa bertemu langsung dengan dosen maupun via WA atau chat. Terkait sistem penilaian, untuk teknik penilaian bisa dengan non-tes, yaitu melakukan penilaian dengan tidak menggunakan tes. Jadi dosen memberikan pertanyaan terkait materi yang diberikan, sehingga mendorong mahasiswa menjawab dan mengungkapkan pendapatnya secara bebas dan benar. Kemudian yang kedua dengan case based learning, yaitu pembelajaran berbasis kasus, sehingga mahasiswa bisa menerapkan antara teori yang didapatkan di kampus dengan praktek di dunia nyata atau di lahan. Dan untuk kriteria penilaian, case base 50%, UTS 20%, UAS 20%, kemudian keaktifan, sikap dan kehadiran 10%. Untuk indikator, didasarkan pada ketepatan mahasiswa dalam mengidentifikasi, merumuskan, dan juga melakukan penanganan sesuai kasus kegawat daruratan maternal dan neonatal. Baiklah, berikut saya akan memaparkan video pembelajaran untuk mata kuliah kegawat daruratan maternal dan neonatal program studi D3 Kebidanan di ruang kelas perkuliahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah ya, alhamdulillah. Hari ini kita bertemu lagi ya untuk pertemuan kedua di perkuliahan kegawat daruratan maternal dan neonatal. Nah, teman-teman, yang pertemuan pertama sudah kita bahas tentang bantuan hidup dasar atau BHD ya, atau Basic Life Support atau BLS. Nah, hari ini kita bahas tentang penanganan awal kegawat daruratan maternal. Nah, oke, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu teman-teman ya. Silakan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Oke, sudah sarapan semua hari ini?
Sudah ya, alhamdulillah ya. Dijaga loh ya kesehatannya ya, biar tetap fit ya. Oke. Kita bahas tentang penanganan awal kegawat daruratan maternal, teman-teman. Nah, kita mulai dari definisinya ya. Tentang kegawat daruratan maternal atau obstetri. Ini teman-teman kan sudah pernah ya mendengar sih apa yang dimaksud dengan kegawat daruratan maternal. Berarti kondisi gawat darurat. Kalau maternal itu apa teman-teman? Kaitannya dengan kehamilan, persalinan, dan nifas. Oke, pintar sekali. Baik. Mulai dari definisi gawat teman-teman ya. Gawat adalah suatu keadaan yang mengancam jiwa. Jadi ini kondisinya sudah mengancam ya, mengancam keselamatan. Kalau tidak segera ditangani, nanti bisa berdampak pada kondisi ibu ya atau si bayinya. Kemudian kalau darurat, ini adalah yang memerlukan penanganan segera ya. Jadi kalau yang gawat ini masih bisa dipending. Kemudian kalau darurat ini yang membutuhkan dengan cepat penanganannya. Jadi di sini respon time dari penolong ya. Baik. Kemudian obstetri atau juga biasa disebut dengan maternal adalah kaitannya dengan kehamilan, persalinan, dan juga nifas. Nah, kalau kegawat daruratan obstetri, nah dari yang sebelumnya bisa disimpulkan bahwa suatu keadaan yang mengancam jiwa ya terjadi pada kehamilan, persalinan, dan nifas yang membutuhkan penanganan segera ya. Nanti kalau ditunda bisa berakibat bagi ibu dan juga bayinya. Nah, kalau kasusnya berarti ya kasus yang terjadi di kehamilan, persalinan, dan juga nifas teman-teman ya. Baik, kita lanjutkan berikutnya tentang prinsip dasarnya. Apa sih yang jadi prinsip dalam penanganan kegawat daruratan untuk si ibu ya, ibu hamil, persalinan, dan juga nifas. Nah, di sini ada beberapa prinsipnya teman-teman ya. Mulai dari harus tahu dulu apa sih masalahnya, diagnosanya ya. Kemudian juga hak pasiennya harus kita hormati ya. Kemudian juga gentleness. Apa itu gentleness? Kelembutan. Dengan lembut ya walaupun kondisinya gadar ya. Kemudian berikutnya adalah komunikatif. Berarti komunikasinya ya dengan bahasa yang mudah dimengerti, mudah dipahami ya. Berikutnya adalah hak pasien. Teman-teman, kalau yang kedua tadi menghormati hak pasien ya. Misalnya hak pasiennya dalam memberikan keputusan penanganan tindakan. Nah, ini yang kelima. Kalau yang kedua tadi adalah hak mendapatkan pelayanan, dijaga kerahasiaannya. Itu bedanya ya. Oke. Kemudian yang terakhir adalah dukungan dari keluarga. Siapa keluarganya? Bisa suami, ibunya, atau anggota keluarga lain ya. Baik, kita mulai dari permasalahan utama atau diagnosanya teman-teman. Jadi harus tahu dulu apa yang jadi masalah. Misalnya teman-teman, ada seorang ibu datang ke bidan ya. Kemudian dia mengeluh, Bu bidan ini saya lahirannya masih 1 minggu lagi, tapi kok sudah pusing kepala saya ya, kemudian untuk mandang ini kok kabur ya, kemudian ada keluhan nyeri ulu hati. Nah, kalau ada tanda gejala seperti itu, teman-teman arahnya kemana teman-teman? Preeklamsi. Nah, tapi untuk menegakkan diagnosa harus dicek dulu ya tensinya ya. Ternyata di tensi 170-120, kemudian dicek proteinnya adalah positif 2, berarti sudah jelas dia preeklamsi berat ya. Kalau sudah 160 lebih berarti preeklamsi berat ya. Nah, kalau kita sudah tahu ibu ini dengan PEB, berarti penanganannya pasti akan tepat ya. Kalau diagnosanya saja sudah salah, akibatnya penanganannya juga kurang benar ya. Nah, apa penanganannya kalau PEB? Berarti diberikan MgSO4. Oke, itu contohnya ya. Kemudian yang berikutnya adalah menghormati hak pasien ya tadi ya. Berhak mendapatkan pelayanan yang baik, berhak mendapatkan kerahasiaan dari penyakit yang dideritanya, kan tidak boleh diceritakan ya. Berhak mendapatkan second opinion ya dan lain-lain ya.
Kalau ada pasien masuk, ini biasanya dikasih nih teman-teman. HH-nya apa saja, itu akan dijelaskan ya di pendaftaran ya. Oke, berikutnya adalah gentleness, dengan kelembutan. Misalnya ada pasien PEB tadi teman-teman, itu kan gawat ya, jadi harus segera ditangani. Tapi kita harus tetap memberikan dengan kelembutan. Apa tindakannya kalau PEB? Berarti dipasang infus, diberikan MgSO4, dipasang kateter ya. Nah, untuk masang dari kateter ini kan agak sakit ya, infus kan agak sakit, maka harus dengan kelembutan. Bu, mohon maaf, ibunya berbaring. Nah, kemudian kita akan tusukkan jarum infusnya. Nanti kalau agak sakit nafas panjang ya Bu ya, rasanya seperti digigit semut, kan seperti itu teman-teman ya. Nah, jadi nanti walaupun kondisinya gak darurat, kondisi kurang enak atau tidak nyaman itu bisa diminimalisir ya. Kemudian juga ini teman-teman ya, misalnya dengan pemeriksaan dilakukan periksa dalam di VT. Nah, itu juga harus dengan kelembutan ya. Tidak boleh misalnya mau diperiksa dalam, Bu tidur, kemudian langsung saja tangannya dimasukkan, tidak boleh. Jadi harus dengan lembut. Mohon maaf Bu, ibunya berbaring dulu, kakinya ditekuk, baru kita masukkan cara pelan-pelan, nafas panjang ya, seperti itu contohnya. Baik. Nah, berikutnya adalah komunikatif, berarti dari komunikasinya. Bagaimana komunikasinya seharusnya? Harus yang jelas, mudah dipahami, mudah dimengerti oleh si pasien ya. Jadi apa yang ditanyakan misalnya ibu hamil keberapa, kemudian kapan perkiraannya, contohnya seperti itu ya. Jangan misalnya orang abu grafida berapa, nah pasti tidak paham ya teman-teman ya. Jadi yang mudah dimengerti, kecuali kalau sesama nakes, nah itu beda ya. Kemudian juga ini misalnya dia orang dari pedesaan, mungkin kurang bisa berbahasa Indonesia. Nah, paling tidak kita sesuaikan dengan bahasa mereka yang mudah dimengerti ya intinya ya. Kemudian berikutnya adalah hak pasien. Nah, kalau yang nomor 2 tadi adalah hak pasien dalam diberikan pelayanan yang baik ya, memperoleh second opinion, kerahasiaan dan macam-macam. Kalau yang ini adalah hak pasien dalam memberikan keputusan, persetujuan. Misalnya ada pasien ibu hamil, ini hasil pemeriksaannya adalah fetal distress atau gawat janin. Nah, maka harus dilakukan operasi SC, misalnya ini di rumah sakit ya, setelah dikolaborasi dengan dokter SPUG diaktifkan untuk SC. Nah, teman-teman harus ini menjelaskan ya kondisinya bahwa si bayinya gawat, jadi intinya harus segera dilahirkan, maka harus dilakukan operasi sesar. Jadi minta persetujuan kepada si ibunya ya. Nah, bagaimana kalau si ibunya menolak teman-teman? Ya, oke, betul sekali Mbak Rizka ya. Jadi kalau pasiennya tidak mau Bu Bidan, suaminya juga tidak mau, maka kita kaji teman-teman, apa sih masalahnya kok dia tidak mau dilakukan operasi? Ternyata saya takut Bu Bidan, tangga saya itu ada yang operasi masih nyeri saja. Nah, kita kasih konseling teman-teman ya. Nanti kalau nyeri kan ada obatnya Bu ya. Jadi tiap ibu setelah operasi ini kan rasa nyeri kan berbeda-beda ya. Subjektif, tidak sama kan ya. Jadi nanti untuk mengurangi nyeri ada obatnya. Kalau sudah diberi penjelasan karena masalahnya seperti itu, ibunya bersedia. Nah, kalau ibunya tetap tidak bersedia, maka diberikan surat penolakan tindakan teman-teman ya. Jadi nanti kalau ada apa-apa, teman-teman tidak akan disalahkan. Tapi perlu kita ini ya, informasi yang jelas ya, bahwa dengan penundaan atau penolakan dilakukan operasi, dampaknya dengan si bayi bisa nanti sampai terjadi sulit bernafas, tidak nangis, atau sampai terjadi kematian. Pinter sekali. Itu ya teman-teman ya. Kemudian juga hak dalam kerahasiaan status medik, ini juga haknya pasien ya.
Misalnya ada ibu A ini ya, infartu, dia dengan HIV-nya reaktif. Ibu B ini HIV-nya non-reaktif. Nah, ini juga enggak boleh. Bu, ini si ibu A ini kena HIV ya? Enggak boleh ya. Harus dirahasiakan. Kita sesama nakes juga sama ya. Misalnya waktu operan dinas itu ya. Dengan misalnya operannya si A ini dengan B24 atau B20 istilahnya kalau untuk HIV ya. Jadi tetap pasiennya kan enggak ngerti ya kan. Nah, cukup nakes saja ya. Oke, berikutnya adalah dukungan dari keluarga ya. Nah, di sini penting sekali teman-teman, dukungan dari keluarga ya. Apalagi kalau kondisinya gawat darurat misalnya ya, kondisi tadi fetal distress atau mungkin letak sungsang ataukah PEB ya, ataukah anemia berat contohnya ya. Jadi di sini keluarga bisa memberikan support pada ibu ya, atau mungkin nanti ada resep yang membelikan kan si keluarga, enggak mungkin nanti ibunya sudah dipasangin bus akhirnya jalan kan, enggak mungkin ya, ke apotek ya, mengurus surat-surat juga mungkin ya. Oke, jadi bidan harus peka akan masalah keluarga contohnya ya, yang berkaitan misalnya dia enggak mau dirujuk karena masalah biaya, enggak punya biaya, harus peka. Bidan ngasih solusi, ibu bisa ikut BPJS, kemudian bisa mengurus surat keterangan tidak mampu, atau mungkin bisa pinjam ke keluarganya, atau ini ya, di rumah sakit tertentu kan ada ini, solusi mungkin untuk biaya bisa diangsur ya, berapa kali begitu ya. Kemudian juga bidan harus memberikan penjelasan ya, tentang kondisi sebenarnya si ibunya. Jadi kalau ibunya ini kondisinya memang bayinya dengan gawat janin, maka harus dijelaskan ya, biar nanti ibu ngerti, keluarganya juga memahami ya tentang kondisinya. Nah, teman-teman, kita lanjutkan untuk indikator keberhasilan gadar. Apa sih yang dimaksud indikator? Indikator adalah parameter ya, tolok ukur sama teman-teman ya. Bahwa di penanganan gadar indikatornya adalah respon time dari penolong. Misalnya kasus fetal distress tadi. Kalau segera ditangani maka bayinya bisa terselamatkan ya. Misalnya kasus tadi kasusnya pagi datangnya, kemudian si ibunya sama keluarganya enggak mau dilakukan SC. Nunggu pamannya atau nunggu kakek neneknya datanglah sore baru memberikan persetujuan. Yang pagi DJJ-nya tadi 165, akhirnya sore sudah turun jadi 50. Apa yang terjadi? Bisa terjadi asfiksia berat sampai terjadi kematian. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi semakin cepat si penolong atau si bidan memberikan pertolongan itu semakin baik, bisa menekan angka kematian ya. Oke. Jadi pertolongan harus dengan tepat ya. Cepat tapi kalau tidak tepat ya tidak bagus ya. Harus cepat, tepat dan juga cermat ya. Kemudian juga harus dilakukan dengan menempatkan prioritas pada fungsi vital sesuai dengan urutan EBC. Ini adalah resusitasi EBC, teman-teman masih ingat ya. A-nya adalah RW jalan nafasnya, B-nya adalah breathing, bagaimana pernafasannya, ventilasinya, C-nya adalah circulation-nya, peredaran darah, status hemodinamik ya. Baik, kita lanjutkan ruang lingkupnya untuk asuhan kebidanan kegawat daruratan maternal. Nah, yang pertama adalah di stabilisasi di IGD ya. Kemudian persiapan pengobatan definitif. Jadi di sini teman-teman, waktu pasien masuk itu kan di IGD ya. Kalau di rumah sakit namanya PONEK, kalau di puskesmas namanya PONET ya. Oke, jadi waktu pasien datang dilakukan stabilisasi di IGD ya. Misalnya ada pasien PB berarti diberikan MgSO 4. Kalau sama si bidan pengirim belum diberikan ya. Kemudian juga persiapan untuk pengobatan definitif, berarti pengobatan untuk kasus yang sudah bisa
identifikasi. Oh, ini kasusnya PEB, berarti sudah jelas penanganannya dengan MGSO4 ya. Kemudian juga penanganan kasus gadar di ruang tindakan. Nah, ini untuk yang kasus obstetri sama neonatal atau maternal sama neonatal berada di ruang poneknya ya. Kemudian penanganan operatif cepat dan tepat ini yang membutuhkan pembedahan segera ya. Misalnya kasus laparotomi ya dengan indikasi yang sito contohnya ya, atau SC tadi kasusnya adalah fetal distress atau letak sungsang ya. Kemudian berikutnya adalah perawatan intensif ibu dan bayi. Nah, kalau ibu berarti di ruang ICU. Nah, kalau si bayi berarti di ruang NICU ya, yang harus dirawat secara intensif. Nah, demikian juga pada waktu kehamilan teman-teman. Kehamilan khususnya adalah yang beresiko tinggi. Contohnya apa teman-teman? Hamil dengan preeklamsi, riwayat SC, hamil dengan penyakit jantung, penyakit hipertensi ya. Kemudian yang TFU-nya lebih dari 40 cm contohnya ya. Jadi kesimpulannya di ruang lingkup asuhan kebidanan gadar mulai dari kehamilan, persalinan dan nifas ya. Ini yang gadar maternalnya. Baik. Baik teman-teman, sebelum kita lanjut ke diskusi kelompok, ada yang perlu kita diskusikan terkait penanganan awal kedaruratan? Oke, silahkan Mbak Rizka. Perkenalkan, nama saya Rizka Nurhadila, NIM 238110002. Saya mau bertanya terkait eklamsi dan preeklamsi dan eklamsia. Terkait dari eklamsi itu, kenapa ya Bu harus segera ditangani di lini pertama? Baik, terima kasih Mbak Rizka untuk pertanyaannya, bagus sekali ya. Jadi kenapa di lini awal ya harus melakukan pertolongan pada pasien PEB maupun eklamsi ya. Nah, ini penting sekali teman-teman ya, bahwa dari respon time penolong di sini adalah bidan ya. Dengan pertolongan yang cepat maka bisa mencegah terjadinya kematian atau hal-hal yang tidak diinginkan ya. Misalnya ada pasien PEB kemudian datang ke TPMB ya, kemudian untuk mencegah terjadinya kejang diberikan MGSO4. Jadi penting sekali untuk mencegah kejang itu yang MGSO4-nya. Perlu dilakukan stabilisasi juga ya, pasang infus, pasang DC atau kateter ya. Kemudian baru dilakukan rujukan. Nah, bagaimana kalau dibiarin saja, misalnya di PMB tidak diberikan MGSO4, ada pasien kejang juga langsung dibawa ke rumah sakit. Nah, nanti dampaknya itu tadi Mbak Rizka ya. Kalau yang dari PEB bisa terjadi kejang, bahkan kematian. Kalau yang eklamsi karena dia sudah kejang tidak sadar, bisa tambah memperburuk kondisinya ya. Kalau tidak diberikan MGSO4 ya, bisa terjadi kematian juga ya. Dampaknya kan tidak hanya ibunya, karena ada janin yang di dalam kandungannya. Nah, itu peran kita sebagai bidan ya, menekan angka kematian ibu dan juga bayi. Begitu ya Mbak Rizka ya. Oke, sama-sama Mbak Rizka. Ada lagi teman-teman?